Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3, bekerja sehat, gaya K3, lingkungan yang sehat. Berdasarkan siklus dari penanggulangan bencana, kita ketahui bahwa bencana memberikan dampak yang sangat besar dan perlu kita tanggulangi bersama. Nah, oleh karena itu, kegiatan salah satu dari siklus bencana yaitu mitigasi bencana merupakan satu upaya pencegahan agar bencana tidak terjadi lagi. Hal ini menjadi catatan bagi orang K3 untuk memperhatikan setiap bahaya dan risiko yang bisa menimbulkan bencana dan bagian dari kita untuk melindungi semua pekerja yang ada di industri agar tidak mengalami dampak dari bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu upaya untuk mengurangi terjadinya korban ataupun kerugian serta dampak lain yang timbul dari kejadian bencana di suatu industri. Hal ini berarti bahwa mitigasi bencana ini merupakan suatu penanggulangan kejadian bencana agar bencana tersebut tidak terjadi lagi. Tentu saja dalam hal ini, industri ataupun lokasi kejadian bencana harus mencermati poin-poin penting yang harus ditelaah agar dapat dilakukan pencegahan sehingga bencana tersebut dapat ditekan. Mitigasi bencana itu pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir korban jiwa. Tentu saja hal ini perlu dilakukan dengan melakukan surveillance sebesar apa resiko keparahan dari suatu bencana dan apa yang menjadi sasaran target korban apabila terjadi bencana. Di sini para ahli K3 perlu melakukan pengukuran ataupun assessment sebagai bagian dari perlindungan K3 sehingga pekerja, lingkungan kerja, serta masyarakat sekitar dapat terlindungi dari resiko kejadian bencana. Tujuan yang kedua adalah untuk meminimalisir kerugian ekonomi juga. Kenapa? Karena bencana juga memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kerugian finansial. Sebagai contoh, bila terjadi suatu bencana akibat terjadi ledakan pada boiler yang dapat menghancurkan 2 hingga 3 plant, bahkan mematikan jalannya operasional perusahaan. Jika hal ini kita hitung secara ekonomi, maka suatu bencana dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar secara finansial. Tujuan yang ketiga, mitigasi bencana juga diharapkan dapat meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Hal ini disebabkan tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan, namun juga harus memperhatikan sumber daya alam yang ada di sekitar lokasi, di mana dampak bencana dapat melumpuhkan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Tujuan yang keempat, hasil dari mitigasi bencana dapat digunakan sebagai pedoman pemerintah untuk merancang pembangunan lebih lanjut. Semua catatan dari kejadian bencana yang dialami umumnya harus dicatat dan dilaporkan. Jika kecelakaan kerja sudah menjadi kewajiban industri untuk melaporkan 2 kali 24 jam, namun bila hal ini termasuk kecelakaan mayor atau kita katakan sebagai suatu bencana yang skalanya lebih besar, biasanya pelaporan dilakukan setiap hari dan terus dilakukan hingga proses evakuasi selesai. Jadi hal ini sangat tergantung dari seberapa besar keparahan dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendata hasil ataupun dampak dari bencana yang terjadi. Misalnya, kita akan butuh terus melakukan pendataan terhadap korban, baik yang telah dievakuasi atau mungkin korban yang sudah dianggap menjadi angka kematian. Jadi, pendataan yang dilakukan dalam mitigasi bencana, hal ini dapat menaungi seberapa luas ruang lingkup dari dampak bencana yang dihasilkan dan juga yang dilaporkan, sehingga pemerintah setempat ataupun pihak luar negeri atau pihak orang-orang yang merasa terkena dampak dapat melaporkan ataupun memberikan informasi yang akurat, valid, dan lengkap sebagai dasar dari pengambilan keputusan ataupun perancangan pembangunan pasca terjadinya dampak bencana.
Tujuan yang kelima, mitigasi bencana juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko dan dampak bencana. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana, di mana di sini kita dapat melakukan suatu sosialisasi ataupun pelatihan sebagai upaya peningkatan kesadaran terkait risiko dan dampak bencana. Hal ini merupakan suatu peran penting karena kita dapat berbicara tentang bencana yang juga merupakan tanggung jawab bersama sehingga harus melibatkan semua pihak. Dan terakhir, tujuan mitigasi bencana sudah pasti untuk membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Inilah tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga mirip atau sama dengan tujuan kita sebagai praktisi K3 yang mana sudah menjadi kewajiban bagi orang K3 untuk dapat dan mampu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. Yang pasti dalam hal ini K3 tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti membutuhkan kerjasama dan penguatan secara multisektor sehingga setiap kejadian bencana dapat kita cegah agar tidak terjadi lagi secara bersama-sama. Mitigasi bencana sebagai suatu upaya penanggulangan dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama secara struktural dan yang kedua secara non-struktural. Lalu apa bedanya? Nah, untuk memahami beda dari kedua bagian ini, mungkin kita bisa bersama-sama melihat cuplikan dari video yang saya tampilkan dan ini dapat kita telaah bersama untuk memahami sebenarnya bagaimana upaya-upaya mitigasi bencana yang baik. Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana cepat, masyarakat berhasil selamat. Baik, ya cuplikan tadi sudah cukup menjelaskan ya bagaimana perbedaan antara mitigasi bencana terstruktur dengan yang tidak terstruktur ya. Dan sebagai tambahan, pelaksanaan mitigasi bencana juga dapat dilakukan dengan menyajikan pesan-pesan ataupun komunikasi melalui media poster, banner ataupun flyer agar sosialisasi ataupun meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat dapat dikomunikasikan lebih luas guna mendukung pencapaian tujuan mitigasi bencana. Misalnya seperti ini, terkait bagaimana bencana COVID-19 yang sempat menjadi catatan di Indonesia, bahkan merupakan bencana dunia yang berkaitan dengan bahaya biologi. Atau mungkin seperti peristiwa tsunami yang menjadi bencana terbesar pertama di Indonesia yang terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Nangro Aceh Darussalam. Ya, ini memakan korban yang sangat banyak dan masyarakat masih belum memahami benar bahwa kejadian tsunami itu dapat terjadi di bumi Indonesia ini ya. Jadi di sini menjadi catatan bahwa Indonesia juga perlu tanggap terhadap bencana, bukan hanya tsunami atau mungkin ledakan di industri atau mungkin COVID. Bahkan yang paling sering bencana yang terjadi yang tidak pernah diduga yaitu banyaknya terjadi bencana longsor.
Kenapa? Karena rata-rata wilayah Indonesia ini dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang juga banyak terdapat gunung vulkanik yang sering diwaspadai. Nah, inilah yang mendasari, apalagi dengan perubahan cuaca saat ini, kita sudah punya Badan BNPB ya yang mengatasi masalah bencana, tapi mungkin masih terkait dengan yang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan bencana alam. Nah, sedangkan untuk bencana industri ini mungkin akan lebih fokus pada pimpinan dari suatu perusahaan dalam merespon ya, membuat satu emergency response unit atau emergency response aid di perusahaannya agar mereka menjadi tanggap terhadap keadaan darurat seperti bencana. Tanggap darurat yang terencana dengan baik tersebut akan sangat membantu dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui bahwa ada lagi yang disebut dengan manajemen emergensi yang merupakan pendekatan terencana dalam menyiapkan dan merespon keadaan darurat serta pemulihan setelah bencana. Oleh karena itu, dalam mitigasi bencana, respon yang dilakukan dalam tanggap darurat perlu disosialisasikan ke masyarakat. Ada 3 kata kunci apabila kita berada dan harus mengatasi keadaan bencana, yaitu segera, hindari, dan ikuti. Jadi kita harus bertindak cepat, kita tahu bahaya resiko dan bisa menghindarinya, dan kita ikuti bagaimana prosedur tanggap darurat yang telah direncanakan. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan mitigasi bencana, di mana setiap industri harus menempatkan titik assembly point sebagai titik kumpul apabila terjadi bencana dan menjadi jalur dalam evakuasi terjadinya bencana. Hal ini merupakan bagian dari kita mencegah dan siap ataupun tanggap dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana. Jadi kesimpulannya, bencana itu masih bisa kita cegah karena keselamatan dan kenyamanan menjadi tujuan dari penerapan K3 dan termasuk dalam menanggulangi terjadinya bencana. Baik, demikian mungkin pemaparan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita serta dapat meningkatkan rasa tanggap akan peristiwa kedaruratan seperti bencana. Salam K3, save the worker, build the health work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.